Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Latifatul Masyitoh dari kelas PBA 2B. Saya akan mereplay makalah studi Quran Hadis yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Ilmu Makiyah dan Madaniyah ini penting sekali dikuasai oleh seorang mufassir ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena akan sangat membantu mereka mendapatkan pemahaman yang komprehensif ketika menafsirkan ayat. Selain itu, juga akan membantu seorang dai dalam menempuh jalan dakwah yang sebenarnya. Kemudian, ilmu ini juga penting untuk diketahui karena dianggap sebagai landasan pengetahuan dalam memahami ilmu asbabun nuzul dan nasikh mansukh suatu ayat. Bahkan Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al-Itqan menempatkan ilmu ini di awal pembahasannya sebelum menyinggung masalah asbabun nuzul. Baik, langsung saja kita ke pengertian Makiyah dan Madaniyah. Ada beberapa definisi tentang Makiyah dan Madaniyah yang dikemukakan oleh para ulama, yang masing-masing berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh setiap ulama dalam menempatkan Makiyah atau Madaniyahnya suatu ayat atau surat. Dalam hal ini, ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama. Yang pertama, berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, Makiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Dan Madaniyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Namun sebagian dari ayat Al-Quran tidak hanya turun di Mekah dan sekitarnya dan tidak pula di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut. Makiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau khitab terhadap penduduk Mekah. Dan Madaniyah berisi tentang khitab yang ditujukan terhadap penduduk Madinah. Beranjak dari pengertian ini, para ulama menyimpulkan bahwa setiap ayat atau surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan redaks Ya Ayyuhan Nas dikategorikan sebagai Makiyah. Sedangkan ayat atau surah yang dimulai dengan lafaz Ya ayyuhalladzina amanu dikategorikan sebagai surah Madaniyah, karena pada waktu itu benih-benih keimanan sudah tumbuh atau sudah terbentuk di dada penduduk Madinah. Yang ketiga, berdasarkan waktu turunnya. Makiyah ialah ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun ayat tersebut turun bukan di kota Madinah. Pengklarifikasian ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Pada umumnya, para ulama membagi surah-surah Al-Quran itu menjadi 2 kelompok, yaitu Makiyah dan Madaniyah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompok tersebut. Menurut Abu Bakar Al-Hasyr, jumlah surah-surah Madaniyah yang disepakati oleh ulama berjumlah sekitar 20 surah, sedangkan yang diperselisihkan berjumlah sekitar 12 surah. Selain surah-surah yang disebutkan di atas, adalah surah Makiyah yang berjumlah sekitar 82 surah. Untuk mengetahui dan menentukan Makiyah atau Madaniyahnya suatu ayat atau surat, Makiyah dan Madaniyah memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, Makiyah ayatnya cenderung pendek-pendek, sedangkan Madaniyah panjang-panjang. Jika Makiyah adalah ayat yang berisikan seruan tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah seputar wahyu dan alam gaib, Madaniyah cenderung ungkapannya bersifat tenang, prosais yang ditujukan kepada akal pikiran. Makiyah berisikan perlawanan terhadap kaum musyrik dan memberantas cita-cita mereka. Sedangkan Madaniyah kebanyakan berisi tentang hukum-hukum, menceritakan orang-orang mukmin, membicarakan orang dan membicarakan orang yang berhijrah. Dan Makiyah merupakan surah yang banyak diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia. Sedangkan Madaniyah diawali dengan perkataan Ya ayyuhalladzina amanu yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Adapun manfaat mempelajari Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan tentang tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan penafsiran yang benar.
Yang kedua, dengan ilmu ini seseorang akan mengetahui sejarah persyariatan hukum, tarikh tasyri' dan proses terbentuknya sebuah hukum secara bertahap. Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Yang keempat, dengan mengetahui ilmu ini mendorong kita untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Yang terakhir, untuk mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan bisa kalian baca sendiri karena hanya berisi tentang materi yang sudah dijelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.